Selamat siang sahabat Stipas semua. Selamat datang di YouTube Stipas Channel ya. Hari ini kita kedatangan tamu. Sebetulnya bukan tamu tapi keluar. Hari ini kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Beliau adalah Abu Zar ya. Teguh Abuzar. Teguh Abuzar. Teguh Abu Zar, mahasiswa manajemen ya 18. 2018. Nah, silahkan. Ini namanya ya orangnya. Beliau adalah penari. Prestasinya luar biasa di luar. Selain kuliah, beliau adalah penari yang pernah datang ke Istana Negara, diundang, pernah ke berbagai negara dan lain sebagainya. Ini tentu prestasi yang patut untuk ditiru dan membanggakan ya. Di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa. Kita langsung saja kita sapa Abu Zar. Selamat siang Abu Zar. Selamat siang, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kebetulan lagi santai nih. Lagi santai, Pak. Ya. Oke, selain mahasiswa kuliah di sini gitu ya, aktivitas di luar dalam dunia ini apa saja? Di aktivitas di luar, ya tentunya disebutkan tadi sebagai penari dan juga sebagai pelatih tari. Dan pelatih juga ya? Pelatih juga, pernah melatih. Terus dan juga bermain musik gamelan, khususnya di gamelan Sunda. Itu tiap hari latihan? Tergantung sesuai kebutuhan, Pak, biasanya gitu. Nah ini menarik nih. Ketertarikan Abu Zar ke dalam dunia tari tentu tidak semua orang memiliki talenta seperti itu ya. Apa itu dasarnya? Dasarnya itu karena dulu ketika waktu masih kecil tertarik dengan wayang golek. Jadi sebelum dalam dunia tari itu saya mempelajari dulu wayang golek dulu terlebih dahulu di umur sekitar 5 sampai 9 tahun, Pak. Iya. Tapi kan kalau lihat nama kan dari Aceh ya? Iya, Pak. Maksudnya kok seneng dengan wayang golek? Karena Bapak kan dari Aceh, sedangkan Mama asli orang sini dan lahir di sini, besar di sini gitu, Pak. Darahnya kuat dari sana ya. Gitu. Oke. Terjun ke dalam dunia tari usia berapa? Sekitar usia 10 tahun, Pak. 10 tahun? 10 tahun. Waktu itu karena SD ada ekstrakurikuler menari dan saya ikut coba-coba karena dulu saya seni karena dari dalang. Itu SD ya? Dari SD ya. SMP ikut juga? SMP ikut juga. Tapi udah di luar? Udah di luar. SMA terus berkembang sampai sekarang ya gitu. Nah, terakhir menari kapan? Yang di Pak Jokowi itu kapan? Waktu sama Pak Jokowi itu ketika ada undangan dari ketika ada tamu dari Swedia, Raja Swedia dan Ratu Swedia Raja Swedia tahun 2017 di Istana Bogor. Ya, di Istana Bogor waktu itu. Apa yang ditari apa itu? Di sana tuh ada tari merak sama tari kupu-kupu dan saya di situ bertindak sebagai penabuh gamelan, Pak. Ya, pemusik gamelan. Oke. Tari merak itu dari mana itu? Tari merak itu sebenarnya itu adalah tari kreasi dari Jawa Barat sebenarnya. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Melambangkan apa itu? Melambangkan burung merak yang sedang kasmaran. Itu burung merak laki-laki itu sebenarnya. Artinya apa itu pesannya? Pesannya itu yaitu memperlihatkan keindahan burung merak gitu. Bulu-bulu merak itu. Setelah dari istana biasa menari-menari undangan gitu ada ya? Ya, undangan di berbagai daerah di Indonesia seperti pernah waktu itu ke Bangka. Terus pernah ke Palembang, pernah ke Surabaya, Bali, Solo, Jogja. Muter terus ya? Muter pas itu. Itu dibayar ya? Dibayar, Pak. Harus. Dikirain teh nggak dibayar. Iya kan. Ada yang mau ya? Iya, benar. Kalau ke luar negeri pernah juga? Pernah waktu di luar negeri. Tahun 2018 waktu itu. Kemarin? Iya, ke Tunisia. Kemana itu? Tunisia, Pak. Tunisia dalam rangka? Promosi budaya. Jadi di sana waktu itu lagi marak-maraknya festival luar negeri kan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan kita waktu itu mengajukan ke Belanda sama Tunisia dan yang di ACC itu Tunisia itu. Apa penari yang dibawakan di Tunisia itu? Di Tunisia saya menarikan tari kebiar duduk Bali, tari payung dari Padang. Terus kayak tari-tari gitu kan, tari mana itu latihannya gimana? Kok bisa? Itu kita membutuhkan proses dulu, Pak, sebelumnya. Proses persiapan sekitar 4 sampai 3 bulan waktu itu. 3 sampai 4 bulan ya. Tapi itu nggak lupa ya kalau nggak lupa, Pak. Harus dari Tunisia terus kembali waktu itu. Ada rencana ke depan atau
Dalam dekat-dekat ini kemana? Dekat-dekat ini belum Pak karena sekarang masih dalam COVID ya, COVID ya. kebutuhan COVID Iya, ya kemarin. dulu tuh sebelum COVID tuh awal tahun 2020 tuh kita tuh merencanakan mau ke Jerman, Belanda dan New York waktu itu dan Bangkok, 4 negara itu. Luar biasa ya. Ya waktu itu cuman karena kita merencanakannya tahun 2019 November dan kita mau mempersiapkannya itu tahun 2020 dan setelah itu Karena COVID karena ya. COVID ya sampai sekarang. Luar biasa nih teman-teman nih. Dengan menari Abu Jar bisa ke berbagai negara, bisa ke istana negara, ke kerajaan manapun. Itu memang butuh konsistensi ya untuk Konsistensi. dengan hobi ya. Dengan Kalau kata Kang RK itu apa? Ya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Kita juga harus memiliki hobi yang dibayar gitu ya. Sebetulnya yang kita ingin tahu itu cita-cita tertinggi Anda itu apa sebetulnya sebagai penari itu? Kalau sebagai penari, cita-cita tertinggi saya itu adalah membuka sebuah insight atau falsafah hidup ya. Soalnya dalam seni itu saling berkaitan dengan falsafah kehidupan. Jadi dengan dari dunia tari saya mengenal beberapa awalnya dari seperti ajar-ajar kayak Wali Songo kayak gitu kan, pas filsafat seperti itu kan, itu lebih religius sebenarnya tuh. Misi dakwah juga ya. Misi dakwah juga. Luar biasa. Karena kali saya dulu berfokus juga di tari topeng Cirebon kan. Tari topeng Cirebon itu adalah salah satu media dakwah dari Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang waktu itu kan. Kalau Teguh itu memang anak kiai ya. Teguh itu apa ya istilahnya kayak Raden lah kalau di Jawa tuh ya itu Raden. nama Anu ya, berdakwah gitu ya. Oh, jadi Anda juga nari itu justru ingin menghidupkan kembali misi dakwah melalui seni. Melalui seni ya. Soalnya Luar biasa. ketika menari itu ya hubungannya tuh kalau saya lihat saya dulu pernah belajar dengan guru tari topeng Cirebon saya dan dia bilang katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, coba kenali diri kamu ketika kamu menari gitu. Seperti itu. Dan di situ mulai membuka ini gini dan dari situ berkembang itu saya mempelajari ini nanti nyambungnya itu pasti ke filsafat barat, filsafat Cina, filsafat ini dan kemana-mana dan satu intisarnya itu yaitu yang dia dibilang teman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Luar biasa Pak Anton. Mengenal Tidak diri. sesederhana itu ternyata ya, dan ini adalah kebanggaan buat kita sebagai Sivitas Akademik Stipas ya, yang mempunyai mahasiswanya memiliki cita-cita luar biasa, perjalanan yang luar biasa, dan bukan berarti hanya sekedar hobi saja, ternyata ada misi-misi besar yang menjadi cita-citanya. Nah ini patut ditiru teman-teman Stipas semua, adik-adik mahasiswa atau siapapun ya. Hobi itu kalau kita jalani dengan baik, kita konsistensi atau istiqomah, maka pasti akan menjadikan jalan ya. Jalan. Barangkali ada mau yang disampaikan buat teman-teman Stipas, mangga. Ya buat teman-teman semua, saya berpesan saja kalau misalnya teman-teman punya keahlian atau misalnya suka sesuatu gitu, misalnya hobi, ya coba kembangkan di situ. Mungkin dari situ terbuka jalan, soalnya yang paling menurut pengalaman saya, yang saya rasain bukan hanya insight tapi channel juga, jaringan-jaringan juga Pak. Dan saya juga merasakan ketika saya punya teman-teman di berbagai negara seperti Perancis, Australia, San Francisco, California dan semua. Itu tuh kita sering bertukar insight, bertukar informasi, bertukar soal apa nih yang lagi penting gitu untuk di zaman revolusi industri 4.0 sekarang gitu kan. Misalnya ketika ada teman saya dari University of California Santa Cruz, dia bilang katanya, ini yang lagi diperluin industri hari ini tuh adalah ini gitu. Lebih baik kalau kamu misalnya di jurusan manajemen misalnya, coba pelajari soal data analis, bisnis intelijen gitu. Soalnya itu adalah istilahnya itu yang dibutuhkan industri saat ini gitu. Iya. Luar biasa, Pak. Berarti Anda menguasai bahasa Inggris segala macamnya? Ya, itu Pak. Berapa bahasa, Pak?
Kalau bahasa saya belum terlalu ini Pak ya, terlalu Kalau apa? Inggris mah udah dasar ya. Kalau dasar ya. Itu mah udah biasa ya. Cuman saya orang di Prancis ya sering ngobrol. Ini tolong ajarin dong gimana Prancis kayak misalnya apa bonjour gitu, comment ça va très bien Bukan gitu. cover. Ya. Baik, itu teman-teman semua. Terima kasih Pak Abu Jar Ya. atas waktunya. Iya Pak. Semoga menjadi motivasi buat kita semua keluarga besar Stipas bahwa kita ini memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel ya, hebat.